Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Kuningan, kelas manajemen 2B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Akbar MSI. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ismi Insaniati sebagai moderator. Selanjutnya ada Dandi Bahtiar, Depi Veronica, Hani Farhan Maulana, dan Ripaldi Priyonanda sebagai pemateri. Kami kelompok 1 akan membahas tentang mengelola lini produk dan merek. So, lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengelola lini produk dan merek. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dapat dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Selanjutnya itu produk dan bauran produk. Yang pertama itu level produk. Dalam merencanakan tawaran pasar, pemasar perlu berpikir melalui 5 level produk. Tiap level menambahkan lebih banyak nilai pelanggan dan kelimanya membentuk hierarki nilai pelanggan. 5 level produk itu yaitu yang pertama, manfaat inti core benefit, yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan. Yang kedua yaitu produk dasar basic product. Yang ketiga yaitu produk yang diharapkan expand produk, serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pembeli ketika membeli produk itu. Yang keempat yaitu produk yang ditingkatkan, augment produk, yang melampaui harapan pelanggan. Yang kelima yaitu produk potensial produk, yang mencakup semua peningkatan dan transformasi yang pada akhirnya akan dialami produk tersebut di masa depan. Yang kedua selanjutnya itu hierarki produk. Tiap produk berkaitan dengan produk-produk lain tertentu. Hierarki produk terentang mulai dari kebutuhan dasar sampai produk-produk khusus yang memuaskan kebutuhan khusus. 7 level hierarki produk yaitu yang pertama rumpun kebutuhan, need family. Yang kedua rumpun produk, product family. Yang ketiga kelas produk yaitu product class. Yang kelima lini produk, product line. Yang kelima jenis produk, product type. Yang keenam itu merek, brand. Yang ketujuh itu unit produk, item, juga disebut stock keeping unit atau product variance. Ada 2 istilah lain yang sering digunakan berkenaan dengan hierarki produk. Yang pertama itu sistem produk atau product system adalah sekelompok produk yang berbeda tetapi saling berhubungan yang berfungsi dengan cara saling melengkapi. Yang kedua itu bauran produk, yaitu product mix and product assortment, merupakan rangkaian dari seluruh produk dan varian produk yang ditawarkan satu penjual tertentu kepada pembeli. Yang selanjutnya itu yang ketiga, klasifikasi produk. Tiap jenis produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai. Yang pertama itu klasifikasi daya tahan dan keberwujudan. Produk dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok menurut daya tahan dan wujudnya. Yang pertama itu barang yang tidak tahan lama, not durable goods, atau yang kedua barang tahan lama, durable goods, dan yang ketiga itu jasa servis. Terus yang B itu klasifikasi barang konsumen. Banyaknya jenis barang yang dibeli konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan berbelanja konsumen, yaitu yang pertama itu barang kenyamanan, convenience. Adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen. Barang convenience itu terbagi atas barang kebutuhan sehari-hari, staples, yaitu barang dadakan, impuls, dan barang darurat emergensi. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua ada barang belanjaan atau shopping, yaitu barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, gaya dalam proses pemilihan dan pembelian. Barang homogen, yaitu memiliki mutu yang serupa tetapi mempunyai harga yang cukup berbeda sehingga dapat dijadikan alasan perbandingan dalam berbelanja. Barang heterogen,
yaitu berbeda dalam keistimewaan dan jasa produk yang mungkin lebih penting daripada harganya. Selanjutnya yang ketiga yaitu barang khusus atau specialty goods, yaitu barang-barang dalam karakteristik unik dan identifikasi merek di mana untuk memperoleh barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Yang keempat, barang yang dalam kondisi normal tidak dicari atau unsold adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen dan diketahui namun secara normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Yang keempat yaitu ada klasifikasi barang industri. Ada 3 barang industri yaitu bahan baku dan suku cadang atau materials dan parts adalah barang-barang yang sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. Terbagi atas 2 kelas yaitu bahan mentah dan bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur. B. Barang modal atau capital items adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Terbagi atas 2 kelompok yaitu instalasi dan peralatan. C. Yaitu perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Perlengkapan ada 2 jenis yaitu 1. Perlengkapan operasi misalnya pelumas, batu bara, kertas tulis, pensil dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu barang untuk pemeliharaan dan perbaikan misalnya cat, paku, sapu dan lain sebagainya. Perlengkapan ekuivalen dengan barang convenience dalam bidang industri. Perlengkapan biasanya dibeli dengan usaha minuman berdasarkan pembelian ulang langsung. Jasa bisnis meliputi 1. Jasa memelihara dan pembaikan misalnya pembersihan jendela, repasi mesin tik dan lain sebagainya. Yang kedua, jasa konsultasi bisnis misalnya konsultasi manajemen, hukum, iklan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu bauran produk. Bauran produk juga disebut sebagai assortment, yaitu kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki 1. Lebar bauran produk mengacu pada beberapa macam lini produk perusahaan itu. 2. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Yang ketiga, kedalaman bauran produk mengacu pada beberapa varian yang ditawarkan ke setiap produk dalam lini tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produk, saluran distribusi, atau hal lainnya. Baik, untuk selanjutnya keputusan lini produk. Yang pertama, analisis lini produk. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba tiap unit produk dalam lininya untuk menentukan unit produk mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dikurangi, atau dihentikan. Selanjutnya, poin A, penjualan dan laba lini produk. Penjualan yang sangat terpusat pada sejumlah lini unit kecil produk menunjukkan kerentanan lini tersebut. Unit-unit tersebut harus diawasi dan dilindungi secara cermat. Selanjutnya poin B, profil pasar. Manajer lini produk juga harus menganalisis bagaimana posisi lini produknya terhadap lini produk pesaing. Untuk itu, manajer lini harus membuat peta produk yang berguna untuk merancang strategi pemasaran lini produk. Peta itu menunjukkan unit produk pesaing yang menyaingi produk perusahaannya. Setelah melaksanakan analisis lini produk, manajer lini produk harus mempertimbangkan keputusan tentang panjang lini produk, modernisasi lini, keistimewaan lini, dan pemangkasan lini. Selanjutnya, panjang lini produk. Perusahaan yang ingin memperoleh pangsa pasar dan pertumbuhan yang besar akan menggunakan lini yang lebih panjang. Sedangkan perusahaan yang mementingkan laba yang tinggi akan menggunakan
lini yang lebih pendek yang terdiri atas beberapa unit produk yang dipilih secara dengan cermat. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan dua cara: perentangan lini atau line stretching dan pengisian lini line stretching. Untuk poin A, perentangan lini. Perentangan lini ini terjadi jika perusahaan memperpanjang lini produknya melampaui cakupan yang sekarang. Perusahaan dapat merentang lininya ke bawah, ke atas, atau kedua arah. Yang pertama, perentangan ke bawah. Sebuah perusahaan yang posisinya di pasar tengah mungkin ingin memperkenalkan lini harga yang lebih rendah karena satu dari 3 alasan berikut. Yang pertama, melihat peluang pertumbuhan di pasar kelas bawah. Yang kedua, keinginan mengikat kelas bawah agar tidak bergerak ke atas. Yang ketiga, menemukan bahwa pasar tengah sedang mengalami stagnasi atau kemunduran. Yang kedua, perentangan ke atas. Perusahaan bawah mungkin ingin masuk ke pasar atas. Mereka tertarik dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, margin yang lebih besar, atau sekedar untuk memposisikan diri sebagai produsen yang memproduksi lini yang lengkap. Banyak perusahaan membuat produk dengan nama yang benar-benar baru, misalnya Toyota mengeluarkan Lexus dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, perentangan dua arah. Perusahaan menengah mungkin akan memutuskan merentangkan lininya kedua arah untuk meraih kepemimpinan dalam lini produk tertentu. Poin B, pengisian lini. Lini produk dapat diperpanjang dengan menambah lebih besar atau lebih banyak unit produk dalam rentang lini yang sekarang. Beberapa motif pengisian lini yaitu memperoleh tambahan laba, berusaha memuaskan penyalur, berusaha menggunakan kapasitas yang berlebih, berusaha memimpin dengan lini yang penuh, mencoba mengisi relung pasar agar tidak diisi pesaing. Selanjutnya, modernisasi lini. Modernisasi bisa dilakukan dengan sedikit demi sedikit atau semuanya sekaligus. Waktu modernisasi juga harus memperhitungkan saat yang tepat, artinya tidak terlalu awal atau tidak terlalu terlambat. Selanjutnya, menonjolkan keistimewaan lini atau line posturing, yaitu ada perusahaan yang mengumumkan produk dengan harga rendah untuk menarik konsumen. Di sisi lain, manajer akan menonjolkan unit produk dengan posisi yang tinggi untuk menaikkan prestige pada lini tersebut. Dan yang terakhir, pemangkasan lini. Manajer lini produk secara berkala harus menelaah sebagai unit produknya untuk melihat produk yang perlu dipangkas. Lini produk itu dapat mencakup unit produk yang tidak lagi berguna atau mengurangi laba. C. Keputusan merek. 1. Pengertian merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat berupa logo, nama, merek dagang, atau simbol lain. 2. Kekuatan dan nilai merek atau ekuitas merek. Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. Pada satu sisi ada merek yang tidak dikenal oleh sebagian besar pembeli di pasar. Kemudian ada merek yang terhadapnya pembeli memiliki tingkat kesadaran merek, brand awareness yang tinggi, penerimaan merek, brand acceptability yang tinggi, preferensi merek, brand preference yang tinggi, kesetiaan merek, brand loyalty yang tinggi. 3. Tantangan dalam pemberian merek. A. Keputusan pemberian merek ada 2 pilihan. Produk diberi merek atau tanpa merek. Pertama kali merek diberlakukan pada abad pertengahan yang mengharuskan para pengrajin memberikan merek untuk melindungi produknya dari produk yang bermutu rendah.
Di dunia seni, merek juga dimulai dengan seniman menandatangani di hasil karyanya. Merek memberikan beberapa manfaat bagi penjual. 1. Merek memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah. 2. Nama merek dan tanda merek penjualan memberikan pelindungan hukum atas ciri-ciri produk yang unik. 3. Merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. 4. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Yang terakhir, merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek yang baru yang mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan. B. Keputusan pengajuan usulan merek. Produsen memiliki beberapa pilihan yang berkaitan dengan pengajuan usulan merek. Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen, kadang disebut merek nasional, merek distributor, juga disebut merek pengecer, toko atau pribadi, retailer, storehouse atau private brand, atau merek lisensi. Mutu yang diinginkan dari suatu merek diantaranya: 1. Harus menyatakan sesuatu tentang manfaat produk. 2. Harus menyatakan mutu produk seperti tindakan atau warna. 3. Harus mudah diucapkan, dikenal, dan diingat. Nama yang pendek akan lebih baik. 4. Harus berbeda. 5. Tidak boleh memiliki makna yang buruk di negara dan bahasa lain. 4. Keputusan strategi merek. Perusahaan memiliki 5 pilihan strategi merek. 1. Perluasan lini merek yang ada diperluas ke ukuran, rasa baru, dan lain-lain dalam kategori produk yang telah ada. 2. Perluasan merek. Merek diperluas ke kategori produk baru. 3. Multimerek. Merek baru diperkenalkan dalam kategori produk yang sama. D. Merek baru untuk kategori produk baru. E. Merek bersama. Merek yang menyandang 2 nama merek terkenal atau lebih. 5. Keputusan penentuan ulang posisi merek. Sebaik apapun suatu merek diposisikan dalam pasar, perusahaan mungkin harus menentukan kembali posisinya nanti bila menghadapi pesaing baru atau bila terjadi perubahan preferensi pelanggan. D. Pengemasan dan pelabelan. 1. Pengemasan. Pengemasan packaging mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Wadah atau pembungkus itu disebut kemasan. Kemasan mungkin terdiri atas 3 level bahan. Jadi, oil of olay itu berada dalam botol, kemasan primer yang dimasukkan ke dalam kotak kartun, kemasan sekunder dalam suatu kotak kardus, kemasan pengiriman yang berisi 6 lusin kotak oil of olay. Berbagai faktor yang berperan dalam meningkatnya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. 1. Kemasan harus menarik perhatian sehingga kemasan bisa menjadi iklan 5 detik di saat calon pembeli belanja di toko swalayan. 2. Kemakmuran konsumen. Meningkatnya kemakmuran konsumen berarti konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan gengsi dari kemasan yang baik. 3. Citra perusahaan dan merek. Mungkin orang akan belanja produk susu bendera ketika ia melihat kemasan susu bendera yang terkenal itu. 4. Peluang inovasi. Pesta gigi dengan pompa dispenser berhasil merebut 12 pangsa pasar pasta gigi karena banyak konsumen menganggapnya lebih nyaman dan rapi. 2. Pelabelan. Penjual harus memberikan label pada produknya. Label bisa hanya berupa tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label memiliki beberapa fungsi. 1. Label mengidentifikasi produk atau merek, misalnya nama Sunkiss dicap pada jeruk. Label menentukan kelas produk, misalnya buah peach kalengan diberi label kelas A, B, dan C. Label menjelaskan produk, siapa pembuatnya, di mana dibuatnya, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya. Yang terakhir, label mempromosikan produk melalui gambar yang menarik. Kesimpulan, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dapat dipasarkan meliputi barang, fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Bauran produk mix, juga disebut produk assortment, adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Misalnya, Kodak terdiri atas 2 lini produk utama, produk informasi dan produk citra. Michelin memiliki 3 lini produk, ban, jasa, dan pemeringkat restoran. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Penjualan yang sangat terpusat pada sejumlah unit kecil produk menunjukkan kerentanan lini tersebut.
Unit-unit tersebut harus diawasi dan dilindungi secara cermat. Manajer lini produk dapat mempertimbangkan untuk melepas unit produk yang penjualannya dan labanya rendah, kecuali jika unit produk itu mempunyai potensi besar untuk tumbuh. Mereka dapat berupa logo, nama, merek, dagang, atau simbol lain. Pengemasan packaging mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Penjual harus memberikan label pada produknya. Label bisa hanya berupa tempelan sederhana produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Saya Ismin Saniati, thanks for watching, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.